Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini dengan saya Nancy Lingga Ananda dengan NIM A1A222021. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Video pembelajaran ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang diampu oleh Ibu Ani Wayuni SPD MPD. Baik, tak perlu berlama-lama, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Timur Tengah memang adalah daerah yang sangat kaya akan minyak, namun juga kaya akan konflik. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai konflik di Timur Tengah. Konflik Timur Tengah ini ada yang namanya Perang Teluk, dan Perang Teluk ini berlangsung selama 3 kali. Yaitu Perang Teluk pertama yang terjadi pada 1980 hingga 1988. Perang Teluk kedua yang terjadi pada 1990 hingga 1991. Dan yang terakhir Perang Teluk ketiga yang terjadi pada 2003 hingga 2011. Sebelum saya menjelaskan lebih detail lagi mengenai Perang Teluk pertama, kedua, dan ketiga, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa sih Perang Teluk itu? Jadi teman-teman, Perang Teluk ini merupakan konflik kepentingan terhadap minyak yang terjadi di Teluk Persia. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Timur Tengah memang adalah daerah yang sangat kaya akan minyak, namun juga kaya akan konflik. Konflik ini terjadi akibat dari keinginan banyak negara untuk menguasai Timur Tengah, yang merupakan daerah yang sangat kaya akan minyak tersebut. Penjelasan yang pertama mengenai Perang Teluk ke-1 yang terjadi pada 1980 hingga 1988. Jadi poin yang akan kita bahas yaitu latar belakang, kronologi peristiwa, akhir perang, dan dampak dari perang tersebut. Keempat poin inilah yang juga akan dibahas dalam penjelasan selanjutnya. Ada Perang Teluk kedua dan Perang Teluk ketiga. Oke teman-teman, jadi latar belakang dari Perang Teluk ke-1 yang pertama adalah perseteruan Irak dan Iran di masa lalu. Iran dan Irak ini terlibat perseteruan yang diakibatkan dari permusuhan sejak lama antara kerajaan Persia yang sekarang ini menjadi negara Iran modern dengan kerajaan Mesopotamia yang berada di lembah sungai Tigris Eufrat, saat ini menjadi negara Irak. Ketegangan antara keduanya ini berawal dari persaingan antara bangsa Arab dan bangsa Persia yang tidak bisa menerima keunggulan dan dominasi dari yang lain, serta adanya permasalahan etnis. Pada zaman dulu, Irak ini mendukung perjuangan etnik minoritas Arab di Iran untuk mendapatkan kebebasan dan pemisah, sedangkan San Iran mendukung perjuangan otonomi suku Kurdi di Irak. Selain itu, keduanya juga memiliki orientasi politik luar negeri yang berbeda. Beberapa saat kemudian, negara Iran ini menjadi pro-Barat dan negara Iran menjadi pro-Uni Soviet. Yang kedua, sengketa wilayah Irak dan Iran. Ada 2 wilayah yang menjadi sengketa antara Irak dan Iran. Di antaranya adalah Sungai Sad yang bagi Irak sangat penting karena menjadi satu-satunya jalan keluar dari Irak menuju laut. Letak Sungai Sad sendiri sangat strategis, yaitu di perbatasan dan mengarah langsung ke Teluk Persia. Yang ketiga, munculnya revolusi Islam oleh Iran. Khomeini yang menjadi pemimpin Iran memiliki ambisi untuk menyebarkan revolusi Islam negaranya ke negara-negara lain. Sasaran pertama Khomeini adalah Irak karena pada saat itu di Irak, minoritas Sunni menindas dan menguasai mayoritas Syiah. Presiden Irak, Saddam Hussein, menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik. Yang keempat, percobaan pembunuhan terhadap pejabat Irak. Atas kejadian tersebut, Irak langsung merespon dengan mendeportasi ribuan warga Syiah berdarah Iran untuk keluar dari wilayah Irak dan menangkapi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Selanjutnya, mengenai kronologi peristiwa terjadinya Perang Teluk ke-1 yang diawali pada April 1980 terjadi ledakan bom.
Perang Teluk I diawali dengan penyerangan Iran di Irak pada saat acara Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Asia. Jatuhnya bom secara tiba-tiba tersebut membuat acara konferensi pun gagal. Siapa sih yang menjadi dalang dengan jatuhnya bom secara tiba-tiba tersebut? Yakni Irak. Pada 4 September 1980, serangan dari Iran ini kembali melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak, sehingga puluhan warga Irak harus menjadi korban. Lalu pada 22 September 1980, serangan balasan dari Irak. Tak sampai sebulan, serangan tersebut direspon oleh Irak dengan meluncurkan serangan balasan dengan menghancurkan pusat-pusat persenjataan berat dan pangkalan udara. Jadi, Irak dan Iran ini saling melakukan serangan balasan selama 8 tahun hingga akhirnya pada April 1983, Irak menghancurkan sumur minyak di Nerwas. Kehancuran sumur minyak tersebut berdampak buruk pada lingkungan, seperti tercemarnya sumber air di wilayah sekitar teluk, dan menyebabkan harga air minum mengalami kenaikan yang drastis. Dampak tersebut terus dirasakan oleh Kuwait, Bahrain, dan Qatar hingga perang berakhir. Kemudian, akhir dari Perang Teluk ke-1 terjadi setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 598 tahun 1958 yang isinya adalah melakukan gencatan senjata dan memberlakukan perjanjian Algiers. Selanjutnya mengenai dampak dari Perang Teluk ke-1. Yang pertama, menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia. Kedua, terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Ketiga, terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. Keempat, menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar dolar Amerika Serikat. Dan yang kelima, Indonesia melakukan devaluasi rupiah. Berakhirnya perang antara kedua negara tersebut ternyata tidak membuat ketegangan pun berakhir. Episode peperangan negara Timur Tengah masih berlanjut di masa depan dengan pecahnya Perang Teluk kedua, yang akan saya jelaskan selanjutnya nih teman-teman. Perang Teluk kedua yang terjadi pada 1990 hingga 1991. Latar belakang Perang Teluk kedua. Yang pertama, ambisi Saddam Hussein untuk tampil sebagai orang yang dihormati di negara-negara Arab. Yang kedua, krisis ekonomi Irak dari Perang Teluk ke-1. Perang Teluk ke-1 ini mengakibatkan adanya krisis ekonomi yang berlanjut menjadi latar belakang dari terjadinya Perang Teluk kedua. Dan yang ketiga, anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Yang keempat, perebutan ladang minyak Rumaillah. Dan yang kelima, Irak mengklaim bahwa Kuwait ini sebagai wilayahnya. Kronologi dari peristiwa Perang Teluk kedua dimulai pada 2 Agustus 1990. Irak menyerang Kuwait dengan mengerahkan 100.000 personil, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam saja untuk menguasai wilayah Kuwait. Pada 29 November 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Namun, tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Setelah Irak menguasai Kuwait, pada saat itulah Amerika Serikat ikut campur. Karena merasa pasokan minyak dapat terganggu dengan adanya Irak yang menguasai Kuwait. Pada 17 Januari 1991, Amerika Serikat melaksanakan operasi Badai Gurun yang disebut Desert Storm Operation, di mana itu adalah gerakan untuk menghancurkan pangkalan udara menggunakan pesawat-pesawat canggih yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Jadi teman-teman, karena Irak ini tidak mengindahkan 12 resolusi yang dikeluarkan oleh PBB, sehingga pasukan multinasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat menyerang Irak.
Dan pada 28 Februari 1991, akhirnya pasukan Irak mundur dari Kuwait. Karena pada tanggal tersebut, kekuatan militer Irak sudah mencapai batasnya, sehingga Saddam Hussein ini menyetujui gencatan senjata nih teman-teman. Selanjutnya, akhir dari Perang Tubuh Kedua. Secara umum, akhir dari Perang Tubuh Kedua ini, Irak kalah oleh Operasi Badai Gurun atau yang biasanya disebut dengan Desert Storm Operation. Kemudian, dampak dari Perang Tubuh Kedua, yang pertama, kehancuran di kedua belah pihak. Yang kedua, Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Yang ketiga, tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyak nih teman-teman. Dan yang keempat, memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Yang terakhir, Perang Tubuh Ketiga yang terjadi pada 2003 hingga 2011. Latar belakang dari Perang Tubuh Ketiga ini adanya invasi Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret 2003. Latar belakang Perang Tubuh Ketiga ini bermula dari ketegangan antara Amerika Serikat dengan rezim Saddam Hussein yang berkuasa di Irak. Jadi teman-teman, Saddam Hussein ini ceritanya dituduh memiliki senjata pemusnah massal dan diduga mendukung kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Pada saat itulah Amerika Serikat ini sedang mengalami yang namanya trauma pasca serangan 11 September 2001 dan terdorong oleh kekhawatiran akan ancaman terorisme global. Perang Tubuh Ketiga ini memiliki tujuan nih teman-teman, tidak lain dan tidak bukan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang diduga disembunyikan oleh Saddam Hussein. Selanjutnya mengenai kronologi peristiwa dari terjadinya Perang Tubuh Ketiga nih teman-teman. Dimulai pada November 2002, Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan PBB. Untuk apa? Untuk mengambil tindakan terhadap rezim Saddam Hussein di Irak dengan tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal. Pada 20 Maret 2003, Operasi Iraqi Freedom dimulai dengan serangan udara oleh pasukan Amerika Serikat dan koalisi internasional di Baghdad. Tujuan utamanya adalah menggulingkan rezim Saddam Hussein. Pada 9 April 2003, pasukan koalisi merebut Baghdad dan mengambil alih kendali pemerintahan di Irak. Jadi teman-teman, Saddam Hussein ini melarikan diri karena pasukan koalisi merebut Baghdad dan mengambil alih kendali pemerintahan di Irak. Maka mulailah terbentuk pemerintahan sementara di bawah pengawasan Amerika Serikat. Pada 13 Desember 2003, Saddam Hussein ini ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat di dekat kota Tikrit. Mantan penguasa Irak itu diseret ke pengadilan dan divonis mati dengan cara digantung. Kemudian pada 30 Desember 2006, Saddam Hussein ini dieksekusi oleh pemerintahan Irak setelah diadili atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa isunya Saddam Hussein ini memiliki senjata pemusnah massal yang disembunyikan teman-teman. Dan pada 18 Desember 2011, mission operasi Iraqi Freedom secara resmi berakhir. Pasukan tempur Amerika Serikat meninggalkan Irak. Pemerintahan Irak mengambil alih tanggung jawab penuh atas keamanan negara mereka sendiri. Jadi bagaimana akhir dari Perang Tubuh Ketiga ini teman-teman? Tenang, perang utama ini berakhir pada tahun 2011. Namun kekerasan dan ketegangan terus berlanjut di Irak. Adanya perang saudara, peningkatan militasi, dan konflik sekretarian mengakibatkan perubahan dinamis dalam Irak setelah perang tersebut. Dikatakan bahwa rezim Saddam Hussein ini dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Jadi teman-teman, setelah diselidiki lebih lanjut, tidak ditemukannya senjata pemusnah massal tersebut. Jadi tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal oleh rezim Saddam Hussein ini ternyata
Tidak betul ya teman-teman. Nah, tidak ditemukannya senjata pemusnah massal ini setelah diselidiki nih. Adapun dampak dari terjadinya Perang Teluk Ketiga. Yang pertama, jatuhnya Partai Ba'ath dan Saddam Hussein. Yang kedua, pendudukan Irak oleh pasukan koalisi. Yang ketiga, munculnya pemberontak Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak. Keempat, pemilihan pemerintah Irak yang baru. Dan yang kelima, lahirnya Daulah Islamiyah fil Irak wa Syam atau ISIS. Oke teman-teman, berakhirnya penjelasan pada Perang Teluk Ketiga ini, maka berakhir pula penjelasan pada video pembelajaran ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nancy Lingga Ananda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.